memasukkan ketentuan harus vaksin untuk digunakan di dalam sebuah kegiatan masyarakat itu adalah tidak tepat dan tidak pas. Dan kalau mereka tidak menerima, negara tidak boleh memberikan sanksi apapun atau melarang mereka untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Ketika orang ini belum terjamah atau belum dipanggil untuk menerima vaksin, dia harus melakukan perjalanan luar kota. Kan jadi masalah gitu loh. Maka seharusnya kalau ada ketentuan seperti ini, di tempat-tempat di mana dilakukan penutupan itu disediakan vaksin. Ini bukan masalah menolak vaksin atau tidak, bukan. Tapi masalah bagaimana kita membuat aturan yang tidak bertentangan dengan aturan yang berada di atasnya. Kalau kita diamkan saja, maka akan terjadi kesewenang-wenangan. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Halo sahabat Rumah Pancasila, kembali lagi bersama kami di channel Rumah Pancasila, membahas isu-isu hukum dalam bingkai Pancasila. Kali ini Rumah Pancasila akan membahas video-video mengenai isu hukum yang masuk ke dalam DM sosial media kami. Jangan lupa untuk tetap like, share, dan subscribe channel kami, dan mari berbagi ilmu. Salam Pancasila. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Sekarang sudah banyak tempat-tempat yang mulai dibuka ya untuk kita berkumpul, makan, minum bersama-sama. Maka ketika masuk lingkungan publik, tolong ya menggunakan maskernya double supaya kita tidak menularkan penyakit, dan yang kedua, kita tidak mendapatkan penyakit dari penularan orang lain. Itulah cara hidup yang baik untuk menjaga kesehatan di rumah Indonesia. Ada yang menarik ini, cukup menarik adalah tentang vaksin. Karena instruksi menteri, baik untuk Pulau Jawa maupun Pulau Sumatera dan sekitarnya, khususnya untuk PPKM yang berada pada level 4 itu, ada aturan bahwa pelaku perjalanan ya, baik itu yang menggunakan mobil pribadi, motor pribadi, ataupun alat-alat transportasi umum jarak jauh yang digunakan seperti pesawat udara, bis, kapal, kemudian kereta api, itu ada kewajiban untuk harus ada bukti vaksin minimal 1 kali. Pertanyaannya, apakah vaksin ini kemudian wajib sehingga setiap orang itu dapat melakukan perjalanan untuk pindah dari satu kota ke kota yang lain? Nah, jawabannya sederhana bahwa perjuangan manusia itu adalah hak untuk hidup. Itu pertama, hak dasar manusia itu hak untuk hidup. Oleh karena itulah maka Undang-Undang Dasar 45 memberikan perintah pada negara untuk memberi makan fakir miskin, anak-anak terlantar, kemudian memberikan juga perintah pelayanan kesehatan. Maka ada banyak undang-undang yang diturunkan. Salah satunya adalah Undang-Undang Kesehatan. Nah, di dalam pasal 5 ayat 3 itu secara tegas dikatakan bahwa setiap orang itu berhak untuk menentukan sendiri kesehatan yang didapatkannya dari negara atau dari siapapun. Oleh karena itu, ketika ada peraturan-peraturan yang dibawanya, maka peraturan-peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan gitu loh. Karena apa? Hak pertama itu adalah hak untuk hidup, hak kedua adalah hak untuk bebas. Oleh karena itu semuanya sudah dimasukkan di dalam pasal 5 ayat 3 tersebut. Maka untuk menyuntik masukkan sebuah obat ke dalam tubuh seorang manusia, itu persetujuannya dari orang tersebut, dia mau ataukah tidak. Tugas negara adalah memberikan pelayanan kesehatan. Jadi kalau ada seseorang menolak, itu sudah diatur oleh undang-undang. Perlindungannya apa? Perlindungannya pasal 5 ayat 3. Sehingga kalau dipaksakan oleh negara, sayangnya adalah tidak ada sanksi hukumnya. Ini yang menjadi masalah. Maka ke depan undang-undang ini harus disempurnakan, di mana ketika ada paksaan kepada seseorang untuk memasukkan sesuatu ke dalam tubuhnya, padahal ada ketentuan pasal 5 ayat 3, maka orang tersebut atau pihak tersebut bisa diberikan sanksi. Maka secara hukum Rumah Pancasila berpendapat bahwa memasukkan ketentuan harus vaksin untuk digunakan di dalam sebuah kegiatan masyarakat itu adalah tidak tepat dan tidak pas berdasarkan aturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Kesehatan. Yang kedua, apakah ini juga bertentangan dengan moral Pancasila? Menurut Rumah Pancasila, iya. Kenapa? Karena Pancasila ini memerintahkan kita untuk bertuhan, kemudian menjadi manusia yang adil dan beradab dan dipandu hikmat dan kebijaksanaan. Lah, sekarang Anda bisa bayangkan sendiri bahwa masyarakat ini kan masih bingung. Apakah menerima vaksin yang dalam keadaan darurat ini, bagaimana kalau nanti ternyata vaksin ini berefek buruk 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian. Karena sekarang ini
justru timbul lagi berbagai macam penelitian yang katanya 2 kali vaksin aja tidak cukup, harus ada booster dan lain sebagainya. Keraguan-raguan masyarakat ini perlu untuk diberikan edukasi secara baik oleh negara, oleh pemerintah gitu loh. Sehingga mereka dikembalikan, Anda mau vaksin atau tidak, itu kembali kepada Anda, demi kebaikan Anda, semuanya melalui edukasi. Dan kalau mereka tidak menerima, negara tidak boleh memberikan sanksi apapun, atau melarang mereka untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Karena apa? Ini kan hanya masalah penularan COVID, maka cukup dites saja. PCR-nya negatif atau positif, dites aja antigennya, positif atau negatif, itu paling baik dan paling tepat untuk dilakukan ketika kita melakukan perjalanan dari satu daerah ke daerah yang lain. Maka menurut Pancasila, seharusnya edukasi yang dikedepankan sehingga masyarakat itu bisa memilih mau ataukah tidak. Menurut Pancasila juga, karena kita menjadi manusia yang adil dan beradab, dipandu hikmat dan kebijaksanaan, pemerintah juga harus tahu dong, bahwa saat ini itu banyak orang juga yang belum bisa untuk divaksin gitu loh. Karena apa? Karena keterbatasan tempat dan mereka itu belum terjamah oleh pemerintah. Nah, bayangkan ketika orang ini belum terjamah atau belum dipanggil untuk menerima vaksin, dia harus melakukan perjalanan luar kota. Kan jadi masalah gitu loh. Maka seharusnya kalau ada ketentuan seperti ini, di tempat-tempat di mana dilakukan penutupan itu disediakan vaksin. Nanti ditanya, Bapak Ibu mau vaksin tidak? Kalau mau vaksin, ini nanti sebagai surat tanda Anda boleh lewat. Tetapi kalau mereka kemudian menyatakan kami menolak untuk vaksin pun, mereka harus diberikan lewat ketika dites PCR atau antigen ternyata mereka negatif. Inilah cara membuat aturan hukum. Rumah Pancasila menyesalkan kalau setiap orang di rumah Indonesia ini berhenti dan diam gitu loh. Ini bukan masalah menolak vaksin atau tidak, bukan. Tapi masalah bagaimana kita membuat aturan yang tidak bertentangan dengan aturan yang berada di atasnya itu loh. Kalau kita diamkan saja, maka akan terjadi kesewenang-wenangan itu loh. Ke depan orang atau oknum-oknum tertentu akan membuat aturan-aturan yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan aturan-aturan yang berada lebih tinggi, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, bertentangan dengan undang-undang dan lain sebagainya. Maka Rumah Pancasila ingin menyampaikan, marilah kita buat aturan yang benar-benar berdasarkan hukum, yang benar-benar berdasarkan filosofi bagaimana praktik Pancasila dilakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ini nanti ke depan, Rumah Pancasila juga sudah mendapatkan banyak masukan. Ada orang mau nikah juga diwajibkan vaksin. Ada orang sekarang mengurus KRS katanya juga diwajibkan vaksin. Ini kan menjadi masalah juga bagi kita semua. Kalau memang benar loh, ini hanya didapat data yang diberikan oleh sahabat Rumah Pancasila kepada Rumah Pancasila. Maka Rumah Pancasila berharap ketentuan ini dihapus sehingga tidak digunakan oleh para wali kota, para bupati, para gubernur untuk membuat perda di mana vaksin ini kemudian diwajibkan di dalam setiap kegiatan masyarakat. Berikanlah kebebasan kepada masyarakat dan pemerintah harus turun untuk memberikan edukasi yang baik. Rumah Pancasila bukan masalah menolak vaksin atau tidak. Karena apa? Karena Rumah Pancasila sendiri semua krunya juga pada vaksin. Keluarga saya juga pada vaksin, kecuali saya tidak vaksin karena punya penyakit bawaan, yaitu pemasangan ring jantung. Jadi, marilah kita bertindak yang benar dan baik di dalam buat aturan, sehingga semua masyarakat itu merasa nyaman, tentram, hidup di rumah Indonesia. Kalau masyarakat ada 1 atau 2 saja merasa tidak tentram, dengan aturan perundang-undangan yang sudah melanggar ketentuan konstitusi, undang-undang, dan juga filosofi praktik Pancasila, maka aturan itu pantas, patut, dan layak untuk dicabut. Itu adalah kritik dari Rumah Pancasila dan masukan dari Rumah Pancasila kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Semoga dipertimbangkan secara baik untuk dibuat aturan yang sebaik-baiknya bagi kita semua. Gunakan ruang ini untuk diskusi kita bersama-sama, di mana kehadiran Rumah Pancasila adalah dalam rangka memberikan edukasi dan ruang bagi kita untuk berdiskusi. Ketika ada hal-hal yang salah, Rumah Pancasila akan cepat untuk mengambil langkah, termasuk seperti kejadian kemarin ada video kami yang naik, tetapi setelah diteliti ternyata datanya ada yang keliru, kami kemudian menarik tersebut dan meminta maaf kepada masyarakat di Makassar apabila sempat membuat kegaduhan sebentar dengan adanya video yang kami tampilkan tersebut. Salam Pancasila, salam penegakan hukum, selalu berbuat baik dan jangan lupa untuk meminta maaf ketika Anda berbuat kesalahan di rumah Indonesia. Sadar-sadarlah, penegak hukum.
sidang bukan penyiksa kebenaran. Sadar-sadarlah, hai penegak hukum, ruang sidang bukan pembunuh keadilan. Karena ruang sidang adalah untuk kebangkitan